Afrianto Manurung kehilangan sang istri yang meninggal setelah menjalani operasi sesar di salah satu rumah sakit di Sumatera Utara. Dalam unggahan video, Afrianto Manurung menjelaskan bahwa istrinya sedang menjalankan operasi untuk melahirkan anak kedua mereka. Dalam cerita Afrianto dalam video, saat itu dokter menyarankan untuk dilakukannya operasi sesar dikarenakan sudah waktunya bayi mereka untuk dikeluarkan dari kandungan. Terlihat dalam unggahan video tersebut, 2 jam sebelum operasi, sang istri tampak sehat dan gembira untuk menyambut buah hati mereka. Operasi dilakukan pada Senin 20 Juni 2022. Operasi sesar dilakukan bukan karena ada masalah, namun dokter menyarankan dioperasi. Operasi dilakukan selama 1,5 jam. Kondisi bayinya sehat namun ada di bagian kaki dan ujung tangan agak membiru. Tidak sampai setengah jam, dokter pun memanggilnya untuk berbicara langsung. Dokter menjelaskan pada saat pengangkatan ari-ari, kondisi istrinya syok yang membuat dia berhenti nafas dan berhenti jantung. Afrianto juga tidak tahu apa yang menyebabkan permasalahan itu. Dokter menjelaskan bahwa istrinya mengalami komplikasi emboli air ketuban dan infeksi organ dalam. Dokter juga mengatakan semua yang diberikan sudah perawatan yang terbaik. Namun sampai 14 hari berlalu belum ada kemajuan kesembuhan sang istri. Afrianto juga meminta bantuan kepada para medis dan masyarakat untuk mendoakan kesembuhan istrinya. Tapi sayang pada Senin 4 Juli 2022, istri tercinta berpulang ke pangkuan Sang Maha Kuasa. Selamat pagi untuk seluruh masyarakat Indonesia, terutama yang di Sumatera Utara. Saya ingin mencurahkan seluruh isi hati saya terkait masalah yang menimpa istri saya, yang sampai sekarang saya nggak tahu apa yang terjadi sama istri saya, yang mengakibatkan istri saya sekarang sudah 14 hari belum sadarkan diri. Cerita ini diawali pada tanggal 20 Juni, hari Senin semalam. Istri saya operasi lancar sesar. Operasi dilakukan bukan karena ada masalah, namun karena sudah memang waktunya bayi itu harus dikeluarkan. Tidak ada permasalahan sungsang, tidak ada permasalahan yang lain, semua dalam keadaan baik-baik saja. Begitu juga dengan istri saya. Setelah itu dilakukanlah operasi. Pada saat itu 1,5 jam bayi saya keluar. Setelah bayi saya keluar, saya lihat kondisi bayi saya sehat. Namun ada sedikit beberapa di bagian tubuhnya, di ujung kaki sama di ujung tangan itu ada yang agak-agak membiru. Gak sampai setengah jam setelah itu, dokter memanggil saya untuk berbicara langsung. Panggillah saya ke ruangan. Lalu dokternya menceritakan sama saya bahwasanya pada saat pengangkatan urin-urin bayi saya itu kondisi istri saya shock yang membuat dia berhenti nafas, berhenti jantung. Sampai sekarang saya nggak tahu masalah itu bagaimana, apa yang menyebabkan terjadinya permasalahan itu. Dokter menjelaskan bahwa saja istri saya terkena emboli air ketuban, dan itu termasuk komplikasi yang termasuk dalam operasi sesar. Dokter mengatakan hal itu sama saya kan awam, nggak ngerti shock itu bagaimana. Dijelaskanlah bahwasanya istri saya sempat berhenti jantung, berhenti napas. Itu karena posisi kena emboli air ketuban. Dan sampai hari ini, tanggal sekarang hari Minggu, tanggal 3, itu istri saya masih belum sadarkan diri sudah selama 14 hari. Dan yang bikin saya semakin bingung lagi, di 5 hari terakhir istri saya mengalami infeksi. Itulah yang mengakibatkan suhu tubuh istri saya sekarang sudah di atas 40 derajat. Dan terakhir saya lihat suhu tubuhnya 40,8 derajat. Untuk itulah saya memohon bantuan kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama yang bekerja di bagian pelayanan kesehatan, Gubernur Sumatera Utara, dan Dinas Kesehatan yang ada di Sumatera Utara, terutama dokter spesialis obgyn kebidanan
yang ada di seluruh Indonesia ini. Bantulah saya Pak, bantulah saya Bu. Saya nggak ngerti, saya nggak tahu apa yang terjadi sama istri saya. Semua pelayanan dari rumah sakit sudah dikatakan maksimal, namun hasilnya sampai sekarang belum maksimal. Istri saya masih koma, istri saya sampai sekarang belum sadarkan diri. Dan saya juga memohon kepada pemerintah daerah, Bapak Bupati, begitu juga dengan Bapak Gubernur, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, dan bagi para pendengar yang mendengarkan seluruh curahan isi hati saya, mohon share cerita saya agar segera sampai kepada pihak-pihak yang mampu menolong istri saya. Tolong Pak, sudah sangat masa kritis Pak, sudah sangat bahaya Pak. Tolong saya Pak. Bagi para pendengar terutama yang sudah men-share, saya mengucapkan banyak terima kasih. Tolong dikawal curahan hati saya ini hingga sampai kepada pihak-pihak terkait dan dapat langsung melakukan tindakan lanjut kepada istri saya. Terima kasih.